Tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi mustaqim itu orangnya, istiqomah itu kelakuannya, experience-nya. Siapa dia? Kalau kita buka tafsir, urutan pertama itu para nabi. Nanti orang-orang soleh. Kita mengikuti jejak itu, gitu loh. Makanya kamu kalau ada teman Kristen kita, oh berarti kamu belum lurus. Masih mencari jalan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya kamu nggak bisa jawab karena kamu pakai terjemahan itu. Tapi kalau ketemu Gus Beti beres itu. Enggak, ini bukan masalah lurus. Bukan lurus. Ya, mustaqim itu menunjukkan personalnya. Istiqomah itu karakternya. Jadi tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Gitu loh. Apa sekarang belum menemukan jalan itu? Sekarang sudah. Tapi kami tetap minta diberi petunjuk karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Gitu. Sama dengan doa Bapa kami ya. Dikuduskanlah namamu. Oh memangnya Bapak belum kudus? Kok dikuduskan namamu? Enggak begitu kerangka berpikirnya. Yang namanya Bapa itu ya mesti kudus. Ini kadang-kadang teman-teman Kristen tanya ya. Yang Islam nggak bisa jelaskan. Jadi babak belur diskusinya. Ya, nah, jalan-jalan orang yang istiqomah itu kalau ditafsir itu urutan pertama para nabi. Nah, ini sebuah sunnah nabi. Artinya nabi itu juga mengalami penolakan. Ngerti kamu? Ketika berdakwah. Nanti kita lihat siapa saja. Kalau waktunya cukup, dia mulai Bapak Abraham, Bapak Moses, Baginda Yesus, terus nanti Yunus, Nabi Yunus, Yona kalau bahasa Inggrisnya, terus penutup para nabi, ya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita lihat apakah mereka benar-benar ya mempunyai experience, mempunyai sunnah penolakan ketika berdakwah. Kita lihat nanti satu-satu. Makanya gue bilang, kalau lu dakwah, lu ditolak, terus lu putus asa, ya tidur aja, nggak usah dakwah. Nggak usah dakwah. Ya, justru ketika kamu berdakwah dan kamu ditolak, kamu sudah masuk dalam lintasan sunnah Nabi. Ya kalau nggak mau ditolak ya nggak usah dakwah, tidur saja. Jadi ya simpel aja tuh. Makanya gue ketika kalau gue ditolak, ya itu gue biasa-biasa saja. Para nabi juga ditolak dulu. Ya. Makanya ketangguhan ya Dr. Zakir Naik bersama kru-krunya itu, ketangguhan panitia, saudara-saudara kita yang mengiris acara itu harus kita apresiasi. Mantap, hebat. Ketika ditolak, mereka terus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif ya, dengan dialog, dengan akhirnya bisa. Nggak terus ditolak terus ngelokro, Islam nggak jadi, nggak begitu. Dakwah kok begitu. Coba kalau kemarin teman-teman begitu dapat penolakan, terus ngelukro kata orang Jawa, ya, terus nggak bersemangat, terus dipending, ditunda atau bahkan dibatalkan, digagalkan, kan jadi nggak jadi dakwah. Gitu. Ya, paham ya yang aku maksud ya. Makanya kita memberikan apresiasi kepada Dr. Zakir Naik bersama kru-krunya dan saudara-saudara kita yang menjadi tim suksesnya gitulah ya. Baik yang di depan panggung maupun di balik panggung. Terima kasih. Begitu ada penolakan, mereka tetap hadapi dengan cara yang bagus, yang indah, persuasif, dan akhirnya bisa dilaksanakan. Dan kita juga berterima kasih kepada saudara kita dari Arek Malang Bersuara ya. Jadi sama-sama top ini. Itulah wacana demokrasi seperti itu. Nggak apa-apa beda. Jadi kalau ada penolakan biasa saja orang demokrasi kok. Yang penting rule-nya, aturan mainnya itu juga menempuh jalur-jalur demokrasi gitu loh.
seperti yang kemarin itu. Oke, sekarang kita melihat ya experience-nya dari mulai Bapak Abram. Dulu dia namanya Abram, bukan Abraham ya. Abram kemudian menjadi Abraham dan Ibrahim dalam perspektif Ibraniun dan Arabiun ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan tentang Mesopotamia ya. Mesopotamia. Itu berasal dari bahasa Yunani. Ada yang masih ingat? Mesos ya. Dan Potamos. Ini bahasa Yunani. Mesos itu gampangnya itu di tengah. Ini sungai. Itu loh ya. Mesos Potamos, maka menjadi Mesopotamia. Nah, jadi Mesopotamia itu adalah sebuah wilayah yang diapit oleh dua sungai, secara bahasa begitu. Nanti ada lagi Mesopotamia lagi, tapi dia nggak disebut Mesopotamia. Secara lugotan dia Mesopotamia, karena Mesopotamia secara lugotan itu sebuah kawasan yang diapit oleh dua sungai. Mesos itu di tengah, Potamos itu sungai. Ini bahasa Yunani, maka kan yang namanya di tengah berarti kan diapit kanan kiri, ya. Kalau Bapak Abraham itu diapit ya oleh sungai Tigris dan Eufrat. Ya. Tempat mandinya Saddam Hussein, semoga Allah merahmati, tidur panjang itu kan di Eufrat sana ya. Tigris, sungai Tigris dan Eufrat. Eufrat ya. Eufrat, Tigris dan Eufrat. Ya. Ini yang diapis oleh Tigris dan Eufrat itulah ya, yang itu menjadi tempat asalnya Bapak Abraham. Disebutlah Mesopotamia, itu luas Mesopotamia ya. Nanti di dalamnya itu ada yang namanya Babel, atau kita menyebut Babilonia. Aku catat gini dulu ya. Ya nggak apa-apa. Babilonia ini Mesopotamia ya, dua sungai. Dari Mesopotamia itu luas kan, diapit sungai Tigris dan Eufrat. Nanti sungai Tigris dan Eufrat itu akhirnya bermuara ke Teluk Parsi. Muaranya loh ya, ke Teluk Parsi. Coba aku lihat dulu ya. Jadi kalau Sungai Tigris itu dari Asia Barat mengalir ke Teluk Parsi. Tapi kalau Sungai Eufrat itu dari Turki, Suria, Irak, ya nanti sama-sama bermuara ke Teluk Parsi ini. Muaranya sama ke Teluk Parsi. Nah, yang diapit sungai inilah disebut peradaban Mesopotamia. Di dalamnya ada Babel yang kita sudah diskusikan kemarin beberapa waktu lalu ya. Waktu kita bahas perang Iran Israel ya, itu bisa dilihat videonya. Ada Babel. Nanti di dalam wilayah Babel itu ada sebuah kota gitulah yang namanya Kasdim. Kasdim. Ya. Bisa tuh? Semoga nggak ada kendala ya. Di TikTok kalau ada kendala tolong disampaikan suaranya, karena ini barengan dicas. Tuh kalau bisa jangan pakai itu tuh. Tarik itunya pakai anu aja. Pakai cas atau gimana? Karena lebih kuat pakai listrik langsung ya. Ditarik ke sini kan bisa. Ditarik ya. Oke, ada kendala teknis, casnya habis ya. Baru diatasi oleh teknisinya. Setelah itu sampai mana tadi? Kasdim ya, Kasdim. Oke, Kasdim. Sudah ya, paham ya? Mesopotamia jadi Sungai Tigris dan Sungai Eufrat itu membentuk peradaban Mesopotamia.
ya. Di situ ada daerah nanti kerajaan Babel, kita sebut Babilonia. Makanya kan aku sudah bahas tentang River of Babylon itu ya, sebuah lagu disco. Itu sudah aku jelaskan kemarin. Kalau yang nggak tahu ya nggak ngerti, diska-disko aja. Itu cerita tentang bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang dibuang di pembuangan di Babilonia ya oleh Nebukadnezar. Itu sudah kita bahas ya. Makanya kajian-kajian itu berseri, kalau nggak diikuti berseri ya agak sulit juga menerimanya. Oke, Ur-Kasdim ya. Jadi Mesopotamia, Babilonia, Ur-Kasdim. Kalau sekarang Ur-Kasdim itu di Irak. Ya, di Irak sana. Ur-Kasdim. Di Irak kalau sekarang negaranya. Disinilah Bapak Abram. Dulu namanya Abram, bukan Abraham. Yang kita kenal sebagai Abraham dan sebagai Ibrahim. Gitu ya. Nanti tinggal pakai mana? Pendekatan Ibraniun Abraham, pendekatan Arabiun Ibrahim, gitu aja. Ya, itu menuju pada satu sosok yang sama ya. Oke. Dia ya, Ur-Kasdim ya. Dari Ur-Kasdim ini disuruh keluar ya ke tanah perjanjian. Nah, yang sekarang jadi masalah tanah perjanjian ya. Disuruh keluar sama Allah, diperintahkan. Dia menuju tanah perjanjian yang Bapak Abraham tidak tahu. Itulah tanah Kanaan. Tapi sebelum Kanaan transit dulu ke Haran. Ini nggak usah aku bacakan ayatnya ya, nanti lama kamu bisa lihat di perjanjian lama kitabnya saudara tua kita Yahudi ya. Bapak Abram yang kemudian menjadi Abraham atau Ibrahim, itu asalnya Ur-Kasdim. Sama Allah disuruh keluar, Exodus. Kemana? Ke tanah Kanaan. Sebelumnya dia transit dulu ke Haran, baru ke Kanaan ini. Ya, disuruh keluar. Ya. Pertanyaannya kenapa disuruh keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena dakwah Bapak Ibrahim, Bapak Abraham itu di Ur-Kasdim ini jagoannya berhala ini. Ya, ini jagoannya berhala. Orang nyembah berhala tiba-tiba suruh menyembah Allah yang ehad, yang ahad. Jadi kepalanya itu begitu kepalanya menghadap utara sama Kanjeng Nabi Ibrahim dipelintir suruh menghadap ke selatan. Kan berat itu. Sudah jalur nenek moyangnya dulu berhala itu sudah kata orang Jawa itu segojangan. Setiap hari tiba-tiba suruh meninggalkan itu berhala. Kalau di Al-Qur'an itu jelas ya, dia. Tapi diskusi di Al-Qur'an itu menjadi menarik karena ada yang bilang itu dengan bapaknya, ada yang bilang itu dengan pamannya ya. Itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Yang tukang bikin patung-patung itu ya. Nah, di Ur-Kasdim ini kenapa disuruh keluar, suruh menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan yaitu Kanaan. Sebelumnya transit dulu di Haran ke Kanaan. Itu kan bersama Bunda Sarah dan keponakannya Lot atau Lut, kita Nabi Lut nyebutnya. Nanti itu mereka berpisah. Lot punya daerah dakwah ke sana, Bapak Ibrahim ke sini gitu ya. Jadi makanya aku bilang kenapa orang Israel itu jauh lebih putih dari orang Arab. Karena orang Israel itu F1. Ibunya Babylon, bapaknya Babylon. Jadi bapak Abraham, Bunda Sarah itu Babylon. Nanti kalau orang Arab kan garisnya dari Bunda Hajar, Mesir. Makanya ya meskipun putih juga sih, tapi ada yang hitam-hitam, tapi kan yang lebih putih lagi Israel. Ya karena genetikanya seperti itu. Ini kalau nggak belajar genetika ya mau medasmu. Kopi belum selesai kopinya tinggal 1/4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ke tanah Kanaan. Itu bisa kita lihat ya. Intinya kamu tahu kenapa
disuruh keluar karena di daerahnya ditolak. Makanya gue bilang penolakan Zakir Naik itu sebuah sunnah Nabi. Nabi juga mengalami seperti itu. Dan kita mulai dari Bapak Abraham. Di Ur Kasdim dia tertolak. Di tanah kelahirannya ditumpah darahnya, kalau kita bilang tertolak. Maka Allah bilang, aku berikan tanah perjanjian, ya, Kanaan, gitu loh. Nah, nanti ini yang jadi masalah sampai sekarang, yang akhirnya dihajar sama Iran kemarin, Israel, ya karena tanah perjanjian ini. Itu Kanaan. Dan itu bisa kita lihat di Kejadian 15:18. Ya, tanah Kanaan itu ya. Kitab Kejadian 15:18. Ya. Kitab Kejadian 15. Waktunya, Le? 51. Baru satu nabi. Sudah 51 menit. Belum Nabi Musa. Nabi Yunus, Nabi Isa, nanti Kanjeng Nabi Muhammad. Masih ada 4 nabi, 1 nabi. Gak apa-apa ya. Ini 1 jam, insya Allah besok kita live lagi. Semoga semua pada sehat juga, aku ada waktu. Besok aku ada diundang kajian tapi pagi kok ya. Pagi, insya Allah malamnya kita bisa live ya. Ya, Kejadian 15:18 ya. Pada hari itulah Tuhannya ini gede semua ya. Tuhan-nya gede semua. Aku sudah ingatkan. Kalau gede semua itu berarti LAI mengajak kita merujuk kepada Yod-Heh-Vav. Ya, karena variasi Tuhan banyak di sini. Kalau nggak ngerti bisa bingung baca Alkitab. Ada Tuhan yang T-nya gede, UHA-nya kecil, ada yang gede semua gitu. Itu beda-beda. Ini gede semua ini ya. Sebentar. Kamu juga bisa buka kitabmu ya. Kalau aku salah bacakan nanti bisa ingatkan gitu ya. Aku bacakan di sini. Ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Ingat. Belum Abraham ya. Sama dengan Yakob, belum Israel. Sarai, belum Sarah. Jadi berproses nama. Kalau kita baca kitab saudara tua kita, kitab Bible yang perjanjian lama itu ya, itu ceritanya begitu ya. Kan awalnya itu kan Yakob, baru nanti setelah peristiwa bergulat. Pergulatan itu diskusinya berat itu, melawan Allah dan kau menang. Namamu sekarang tidak lagi Yakob tapi Israel. Begitu juga Bapak Abraham. Awalnya Abram, dia ini masih pakai Abram ya. Jadi maksudku kalau aku baca Abram kalian jangan bingung itu maksudnya Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim yang tertolak di tanah Ur Kasdim tempat lahirnya tumpah darahnya disuruh menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Mana Kanaan itu? Nah, kita baca di sini. Kejadian 15:18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir itu di barat ya sampai sungai yang besar yaitu sungai Efrat itu timurnya. Bayangkan. Sungai Mesir ya. Sungai Mesir ya sama sungai Efrat ya. Jadi batas ya. Allah bilang tidak ini tanahmu. Kalau ya taruhlah sekarang kilometer ya, sekian kilometer ini sampai sini enggak, tapi batasnya alam ya. Dari mulai sungai Mesir dan sungai Efrat, makanya benderanya Israel itu kan seperti ada diapit gitu ya. Kenapa tuh? Diapit sungai itu ya, karena ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana memahami perjanjian ini. Karena dia disebut keturunanmu. Ya, nah, sungai Mesir ini sudah aku cek
Ini maksudnya Sungai Nil. Ya. Kalau Sungai Nil itu terletak di Afrika, terutama daerah yang dikuasai oleh sekarang sebuah negara yang disebut Mesir. Jadi Sungai Nil itu membentuk peradaban Mesir. Atau beginilah ya. Peradaban Mesir dibangun atas Sungai Mesir dan Sungai Efrat. Peradaban Babylon dibentuk oleh Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Jadi Sungai Efrat ini kanan kiri oke nih, dia ingat. Ya, dia ikut. Ya. Ya. Nah, Sungai Mesir ini nanti muaranya ke Mediterania sana. Ke Laut Mediterania sana. Ya aku sih belum pernah ke sana, nggak tahu nanti kalau ada duit. Setelah naik haji dari Makkah langsung masuk ke Masjidil Aqsa sana, ke Israel, langsung ke Mediterania. Ya, mungkin kalau jadi krunya National Geographic bisa ya. Ya aku ulangi. Sungai Mesir ini ya sebagian besar dia yang Mesir, itu sungai yang dimaksud Sungai Nil ya di Afrika ya, terletak di Afrika ya, menuju Laut Mediterania ya. Di Apet Sungai Efrat, inilah Kanaan. Dijanjikan kepada siapa? Keturunan. Nah, keturunan Ibrahim itu ada dua, jangan lupa. Ya. Lewat Bunda lewat Bunda Sarah yaitu Israel. Ya, yang aku sudah bilang tadi F1 ya, Israel. Nanti kan dari Bunda Sarah, Ishak terus Yakub. Jadi jatuhnya cucu ke Bapak Ibrahim. Yakub itu cucu. Yakub kan punya saudara Esau ya, kemudian mereka bertengkar yang episode semangkuk kacang merah, ditipunya sama Yakub ya. Ditipunya kakaknya. Sebetulnya hak kesulungan itu haknya Esau. Ya, ditipunya Pak Ishak sudah penglihatannya sudah tua, sudah nggak jelas gitu ya. Itu panjang ceritanya, nanti sampai ke Pandan Aran kapan-kapan kita bisa bahas ya. Jadi keturunannya itu ada dua, dari jalur Ishak terus ke Yakub Israel. Dari kan istrinya dua. Ya kalau di Alkitab sih tiga. Ada nanti keturah. Ya itu kita tidak bicarakan keturah. Kita bicarakan. Tuh kenapa tuh? Kok di sini live berakhir? Ini alhamdulillah. Ini. Itu jalan? Oke, sama lihat-lihat tuh ada kendala nggak gitu. Ya. Sampai mana tadi? Ya lupa. Nah, kan istrinya kan tiga, tapi yang kita 1 jam sudah. Waduh. Istrinya kan tiga ya, Bunda Sarah, Bunda Hajar, Bunda Keturah. Ya, tapi yang Bunda Keturah kita tidak bicarakan Bunda Hajar. Dari Bunda Hajar inilah nanti lahir Kanjeng Nabi Ismail yang menurunkan suku bangsa Arab. Jadi dari Bunda Hajar itu menurunkan suku bangsa Arab, dari Bunda Sarah menurunkan suku bangsa Israel. Artinya tanah Kanaan itu yang milik mereka berdua. Nggak boleh diklaim Israel doang. Gimana sih? Makanya kan aku bilang, ya perdamaian Israel Arab itu sekarang kan yang diwakili oleh Palestina itu tidak akan pernah selesai, buktinya sampai dulu hingga sekarang nggak selesai karena dibahas dalam perspektif politis dan paman kita bermain di sana. Nanti ada negerinya Pangeran Charles juga itu dari dulu terus jadi pemain itu, nggak bisa selesai. Aku sudah berkali-kali bilang, kembalikan ke konsep teologis, damai sudah. Sama-sama keturunan Abraham. Kanaan sama-sama dijanjikan kepada keturunan, ditempati bareng, saling bersaudara. Makanya kalau kita lihat ketika Bapak Abraham itu wafat, itu dua-duanya itu memakamkan dengan rasa persaudaraan yang tinggi antara Ishak dan Ismail, membawa jenazah ayahnya untuk dimakamkan di Gua Makspela di Hebron sana.
Jadi tidak ada satu data pun yang Alkitabiah mengatakan bahwa terjadi perseteruan, terjadi pertengkaran antara Ishak dan Ismail itu tidak ada. Tidak ada. Makanya aku bilang, kembalikan saja itu ke konsep teologis damai sudah. Karena teksnya keturunan. Ya keturunannya Bapak Abraham ya Arab Israel. Gitu loh. Nggak bisa hanya Israel saja. Juga nggak bisa hanya Arab saja. Teksnya jelas. Ya, gue baca lagi. Kejadian 15:18. Ini Alkitabiah loh ya. Kita nggak boleh tambahin, nggak boleh kurangi. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, ya sudah aku cek itu sungai Nil yang ada di barat sana, sampai sungai Efrat yang ada di timur. Jadi batasnya sungai Nil dan sungai luas sekali itu. Sama seperti aku kalau di Sumatera dulu, di Lampung itu karena ya masih primitif ya. Kok ditanyain kebunmu mana? Oh ini dari pohon kelapa ini sampai pohon kelapa sana. Itu kebun saya dari warisan dari nenek moyang saya. Gitu. Nggak ada di sana bilang dari ini batasnya ini sekian katakanlah 1000 meter sekian hektar, nggak ada. Batasnya masih alam. Jadi kadang-kadang ribet. Ya mana ini batasnya? Makanya sekarang sudah dunia semakin modern ya, sudah tidak lagi primitif. Ya, ada akte tanah, batasnya jelas. Dulu enggak. Kalau kita tanya dulu tahun 80 kan di Lampung misalkan, ya, mana kebunmu? Gitu. Ini dari pohon, ya pohon apa aja. Kalau pohon kelapa ya kelapa, pohon pete ya pete. Dari pohon pete ini sampai pohon yang sana itu punya saya. Warisan nenek moyang saya, dia bilang. Ya sudah, gimana lagi? Ya, karena masih primitif. Sama dengan ini. Batasannya dari mulai sungai Mesir sampai sungai Efrat. Nah, kembali lagi ke Mesopotamia. Secara bahasa, Kanaan itu ya Mesopotamia karena dia diapit oleh 2 sungai. Tadi kan sudah aku jelaskan. Ya, Mesos itu di tengah, ya. Di tengah-tengah sungai itu ya. Di tengah-tengah apa namanya? Sungai ya. Patamos, di tengah-tengah Patamos ya. Mesos itu. Maka disebut Mesopotamia. Ya. Jadi secara lugotan, secara bahasa, Kanaan itu ya juga Mesopotamia. Karena dia diapit 2 sungai. Yaitu sungai Mesir dan sungai Efrat. Atau sungai Nil dan sungai Efrat. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara peradaban, yang disebut Mesopotamia itu adalah yang sekarang itu Irak itu loh. Jadi beda ya, secara peradaban, secara bahasa ya. Kalau secara bahasa Kanaan itu juga Mesopotamia karena dia diapit oleh 2 sungai. Sama dengan begini, Muhammadiyah secara organisasi yaitu yang didirikan oleh semoga Allah merahmati tidur panjangnya Bapak Kiai Ahmad Dahlan. Tetapi secara lugotan ya semua orang Islam itu Muhammadiyah karena arti Muhammadiyah itu pengikut Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Ya. Ya semua ini Muhammadiyah. Kalau orang Islam nggak mungkin dia tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad karena gurunya, rabinya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi secara organisasi ya tadi kan secara lugotan Muhammadiyah. Secara organisasi Muhammadiyah itu adalah yang didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Sebuah organisasi yang terkaya dan tercanggih ya. Terdepan dalam dunia pendidikan dan kesehatan, kampusnya di mana-mana, rumah sakitnya di mana-mana gitu, dan buka cabang di luar negeri gitu ya. Dan menarik sekali di Papua atau di mana itu ada Universitas Muhammadiyah, tapi mahasiswanya dari saudara-saudara kita yang Kristen, ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja menuntut ilmu kok ya. Itu keunggulan Muhammadiyah ya. Dan nanti saudara kita NU juga punya keunggulannya masing-masing ya. Ya itu ya secara lugotan ya secara bahasa Kanaan yang dijanjikan oleh Allah itu ya bisa disebut Mesopotamia. Tapi secara peradaban yang disebut Mesopotamia itu adalah Babylon sana. Ya, Babylon sana. Ya. Jadi Kanaan itu diapit oleh sungai Mesir dan sungai Efrat. Jadi ternyata sungai itu memegang peranan ya. Kalau kita di Jakarta sungai apa? Ciliwung. Kalau kami di Jawa Timur sungai
Sungai apa tuh? Brantas. Sungai Brantas. Nanti kalau di Jawa Tengah mereka nyebutnya sebetulnya sama saja. Bengawan itu ya sungai. Bengawan Solo. Jadi sungai-sungai itu makanya kadang-kadang kita berpikir ya Allah menciptakan dari air ya. Air itu merupakan sumber kehidupan. Nah, kehidupan bangsa-bangsa yang dahulu itu selalu dekat sungai. Ya. Kalau di daerahku di Pematang Siantar sana, di Batak sana itu Sungai Babolon. Dekat sungai juga. Kalau kita terbang ke benua Asia Selatan, ke India yang itu menarik untuk diriset ya, sungai. Sungai apa? Sungai Gangga. Sungai Gangga itu asik loh ya. Secara medis itu nggak layak. Karena kotor. Secara medis ya nggak layak karena kotor, apa aja masuk ke sana. Airnya keruh juga gitu. Tetapi secara teologis itu disucikan oleh saudara Hindu kita. Dan mereka mandi di sana dan nggak gatelen. Nggak terus penyakitan. Nah itu gimana itu penjelasannya? Secara medis dan secara teologis itu nggak nyambung itu. Nah itulah yang kadang-kadang kita masuk pada ruang yang tidak terjelaskan. Itu namanya ruang yang tak terjelaskan. Gimana menjelaskannya itu? Secara medis itu nggak sehat itu air Gangga itu. Tetapi secara teologis itu bukan saja tidak sehat, itu disucikan. Dan mereka mandi di sana pada hari-hari ibadah mereka ya. Ya nggak apa-apa, nggak terus sakit kulit apa enggak. Berarti kan nggak sinkron. Ya itulah hal-hal yang tak terjelaskan tapi faktanya seperti itu. Ya, oke. Waktunya sudah habis, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Kita baru sampai ke Bapak Abraham ya, ke Bapak Abraham ya. Tetapi inti yang mau aku sampaikan, kalau ini tadi hanya sekilas ya, bahwa di surat 15:18 itu yang berkata begini. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ya kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, itu ada di bagian barat yaitu sungai Nil ya. Tapi di sini nggak ditulis sungai Nil bagian barat ya, nggak begitu ya. Ini explore aku cari tadi data ya. Sungai Mesir ya. Itu di sebelah baratnya yang kita kenal sebagai sungai Nil, sampai ke sungai besar itu yaitu sungai Efrat, itu di timurnya. Jadi di barat dibatasi oleh Nil Mesir, sungai Mesir, di timur oleh sungai Efrat, itu tanah Kanaan. Makanya aku bilang tadi secara lugotan dia bisa disebut juga Mesopotamia ya. Secara lugotan, kalau secara peradaban ya nggak bisa karena kita akan dibawa ke Babel sana. Ya, dan itu kepada keturunan. Ya keturunan Abraham itu ada 2, bukan 1. Nanti kalau ada yang bantah, oh enggak, itu anaknya budak, itu nantilah kita diskusikan ya. Keturunan itu enggak ada hubungannya budak atau bukan budak. Ya. Israel itu sebetulnya ada 13. Kan ada Dina. Tapi kenapa yang disebut 12 tidak, Dina enggak dimasukkan sebagai keturunan Israel? Ya, nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Nah, tetapi fokus yang mau aku sampaikan, kenapa Bapak Abram disuruh keluar dan disuruh menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Yod-Heh-Vav? Karena di negeri asalnya terjadi penolakan. Itulah experience, itulah sunnah yang sudah dialami oleh Bapak Abraham. Ya, oke. Insya Allah akan kita lanjutkan episode berikutnya karena ini sudah 1 jam ya. Mungkin lewat beberapa menit, mohon dipersori ya, karena belum nanti Bapak Musa, Bapak John ya, Yunus ya, Yonah gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Terus Kanjeng Nabi Isa atau Baginda Yesus, baru ke Kanjeng Nabi Muhammad ya. Oke. Terima kasih saudaraku ya. Sampai di sini dulu untuk episode yang kali ini. Nanti kita lanjutkan. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya, dan jaga keindahan Islammu dalam bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita.
Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu satu, rezeki yang barokah, dan dua, kesehatan yang prima. Ya, aku sudah bilang tadi, aku membawa kalian ke dalam suasana yang anti mainstream. Ketika mainstream malam ini banyak orang keluar menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta, entah itu pacar, entah itu anak, istri, keluarga, segala macamnya, justru aku mengajak kamu ngaji. Ya, jadi kalau powernya terbatas ya karena masih banyak yang keluar daripada yang mau belajar, nggak apa-apa. Ya, karena yang aku inginkan ketika kalian ngaji di sini itu lahir dari kesadaran kalian tentang perlunya ilmu. Ya, nggak apa-apa, nggak populer, nggak apa-apa. Ya, ya itu resiko dakwah juga ya. Dan aku sudah jelaskan penolakan pertama Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham. Ya, terima kasih saudaraku yang ada di channel TikTok dan ada di channel YouTube sudah meluangkan waktunya ngaji bareng Gus Peti. Ya, akhirul kalam, alhamdulillahirobbil alamin. Matur nuwun.